Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya bahas tentang Ruslan Ruslani ya, Ketua Tim Pemenangan 02 Prabowo Gibran di acara Ki Andi Metro TV. Beliau tuh ngomong tentang etika ya, bahwa dia mengatakan bahwa siapa yang lebih punya etika, Anies atau Prabowo gitu kan. Nah, jadi dia mengatakan bahwa Anies itu ketika jadi gubernur tuh didukung oleh Prabowo, dibiayai Prabowo. Jadi dia tuh pernah ngomong, kata dia, bahwa selama Pak Prabowo tuh mencalonkan jadi calon presiden, dia tidak akan tidak akan mencalonkan jadi calon presiden juga gitu, ya kan? Dan katanya Pak Anies melanggar, jadi sekarang dia mencalonkan jadi capres. Padahal dulu tuh sudah dibantu gitu kan, jadi gubernur gitu. Jadi kata dia, di mata etikanya gitu kan. Kata dia, semua rakyat itu melihatnya begitu gitu. Nah, saya mau komentari gini guys ya. Semua rakyat yang mana gitu, ya kan? Rakyat yang mana? Nah, kita lihat ya, dan itu sudah dijawab oleh Pak Anies beberapa kali, bahwa waktu itu kan kejadian tahun 2017 ketika Pak Anies itu sudah jadi gubernur, ya, banyak sekali yang menawari dia jadi capres ya tahun 2019. Nah, waktu itu kan Prabowo juga mencalonkan diri. Nah, waktu itu Pak Anies itu menolak. Banyak sekali tawaran yang dia tolak untuk dicapres. Nah, dia itu nggak sama kayak Jokowi. Yang mana Jokowi itu waktu itu pernah mengatakan, jadi Anies dan Jokowi itu adalah dua sosok berbeda. Jadi waktu itu Jokowi mengatakan bahwa saya tidak akan jadi capres gitu, ya kan? Saya akan menuntaskan di Jakarta, ya kan? Nah, jadi dia tuh justru ketika Pilpres 2014 tuh dia menjalankan jadi presiden capres di Indonesia gitu. Jadi beliau itu beda sama Pak Anies. Pak Anies itu dia konsisten. Kalau dia itu punya mana, yang penting kan punya mana. Selesaikan gubernur Jakarta, dia selesaikan. Jokowi tidak. Dan Anda bisa bandingkan ya, Jokowi ini kan kubu Prabowo, dan mana dia tuh sering sekali tidak konsisten. Oh, Pak Anies konsisten. Dia bilang kebijakan DP 0% dikerjakannya sampai tuntas. Pak Anies itu tidak ada kata-kata tidak tuntas, tidak ada. Dia selalu menuntaskan amanah yang dikasih ke dia. Beda dengan Pak Jokowi, mengatakan bahwa tidak akan rangkap jabatan, rupanya rangkap jabatan. Tidak akan impor, rupanya impor. Dan banyak sekali yang beliau itu tidak konsisten. Oh, Pak Anies konsisten gitu kan. Jadi harusnya berkaca di kubu dia. Kubu Jokowi kan kubu dia. Dia akan lihat itu tidak konsisten. Juga bagaimana bahkan Pak Prabowo itu nggak jujur, mengatakan bahwa indeks ekonomi nggak merosot, nggak turun, ya kan? Padahal Jokowi aja mengakui. Jadi di satu sisi Jokowi nggak jujur, di satu sisi justru Jokowi jujur, Prabowo nggak jujur, gitu kan? Jadi kalau track record ketidakjujuran dan tidak konsistenan itu ada pada kubunya Ruslan Ruslani ini, yaitu 02 Prabowo Gibran. Juga bagaimana Pak Prabowo itu mengatakan bahwa dulu ya, saya akan tenggelam bersama rakyat. Rupanya ketika ada kesempatan untuk jadi Menhan, untuk masuk kekuasaan, dia pindah, meninggalkan rakyat. Itu tidak konsisten, guys. Jadi Pak Anies tidak pernah begitu. Selama dia jabat gubernur, dia tuntaskan itu. Nah, itu ya. Juga akan dijawab oleh tim Amin ya, ketua tim Amin, bahwa ini analoginya sama seperti ketika orang itu sedang makan pagi. Ditanya, kamu makan nggak? Enggak, saya nggak makan. Nah, itu belum tentu besok pagi juga nggak makan. Masa
besok ditanya lagi, lalu ketika orang dimakan dikatakan bahwa kamu kok makan, kamu kan bilang kemarin saya nggak makan. Ya itu kan kejadiannya pada waktu pagi lalu, masa sekarang dibawa lagi? Jadi apa ya, nggak paham konteks bahwa itu kejadian tahun 2017 dan Pak Anies sudah buktikan itu. Ketika Prabowo maju 2019, beliau tidak maju, beliau tuntaskan dulu gubernur sampai tahun 2021 atau 2022 guys. Jadi beliau tuh konsisten gitu. Justru kita bertanya etiknya Pak Prabowo, dia mengatakan bahwa Pak Prabowo itu kan ngomong enggak semua etik itu kan di acara internal partai dan dalam guyonan. Guys, kita melihat esensi. Ketika kita ditanyakan, contoh, saya misalnya melakukan hal yang di luar etik di luar sana, ya, misalnya anak saya, ya, itu saya masukkan ke suatu sekolah yang mana di situ ada pamannya, ya, lalu di situ diumumkan. Jadi rapat Dewan Kehormatan Sekolah itu memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran etik terhadap anak saya dan saya. Karena di situ ada pamannya alias adik saya itu meloloskan anak saya itu jadi masuk sekolah itu. Ditemukan pelanggaran etika berat di situ, bukan sekedar etika tapi berat, dan itu sudah terbukti, sudah diputuskan. Makanya anak saya itu jadi masuk sekolah itu. Lalu apakah bisa di rumah saya guyon? Lalu ada orang yang bertanya pada saya di luar sana, Pak Bobi, ini bapak bagaimana perasaan bapak ketika Dewan Kehormatan Sekolah itu memutuskan adanya pelanggaran etika bahwa anak bapak masuk sekolah itu karena ada pamannya. Apa perasaan bapak? Ketika ada orang menanyakan itu, masa harusnya saya kan punya hati. Saya tuh sadari, oh iya ya, ini kan tidak beretika. Masa saya mentang-mentang di rumah saya katakan pada istri saya, itu tuh ada yang nanya ke saya, bagaimana etika perasaan saya ketika ada keputusan dari Dewan Kehormatan Sekolah bahwa anak kita diluluskan itu, tapi diputuskan terjadi pelanggaran etik berat. Apa pendapat saya? Masa saya bilang kepada istri saya tuh bahwa itu benar, dibenarkan saya ngomong bahwa sudah bercanda kan, itu orang itu lucu gitu kan, ya kan, sibuk kali ngurus urusan orang, rumah tangga orang. Lalu saya bilang kepada istri saya kan, endas bu etik gitu kan, dengan bercanda dan di rumah saya. Masa itu dibenarkan guys? Nggak benar guys, nggak benar. Itu momen dimanapun itu momennya, mau di internal partai kayak mau bercanda kayak, itu tetap dipertanyakan etikanya gitu, ya kan? Karena orang tuh sedang bertanya apa perasaan Anda, ya, jelas-jelas ada pelanggaran etik berat, Anda alasannya kan itu kan di internal dan berguyon. Bukan itu, esensinya adalah Anda itu jelas-jelas dipertanyakan pemilihan terhadap etika, Anda malah menyerang orang itu, ya kan? Bukannya diri. Itu jelas sekali etikanya di mana. Lalu juga menyinggung jasa kepada Pak Anies. Pak Anies itu manusia bebas guys. Kalau saya bantu orang ya, saya tidak akan ungkit itu, ya. Meskipun saingan, saya mungkin. Misalnya saya bantu dia jadi jadi kepala desa, lalu saya mau daftar lurah. Nah, orang ini udah selesai jabatan pedesanya, udah kelar sama dia, lalu dia mau jadi lurah sama kayak saya. Masa saya bilang, kamu kok mau jadi lurah juga? Lu kan saya udah bantu kamu jadi kepala desa, cukuplah itu. Nggak bisa begitu. Itu artinya Anda mau menyandera dia, ya, mungkin kebaikan Anda masa lalu. Itu nggak punya etika guys. Harusnya kan tidak boleh diungkit. Ketika bersaingnya fair, dia manusia bebas, dia sudah menuntaskan kerjanya jadi kepala desa, udah kelar dia. Jasa Anda nggak boleh diungkit lagi dong, ya kan? Masa Anda ungkit? Masa Anda mau sandera dia? Oh, kamu dulu udah saya bantu di kepala desa loh, sekarang lurah kamu boleh lagi. Lah, artinya Anda tuh
balas apa namanya, meminta balas budi itu nggak boleh, guys, nggak boleh. Berarti ada bantunya nggak ikhlas. Di mana etikanya? Orang bantu itu ya bantu, ya kan? Nggak boleh Anda tuh seperti itu. Mungkin bantuan Anda itu pahala Anda nol, nggak ada. Kebaikan itu hilang, lenyap kayak kipas angin. Karena ada ungkit-ungkit gitu. Nggak boleh, guys. Itu nggak punya etika namanya. Ya, orang yang sudah selesai masa jabatan di Jakarta, udah tuntas amanahnya, dan ingin membuat perubahan negeri ini, yang dulu itu Anda gaung-gaungkan. Ingat, Prabowo itu dulu mau perubahan, guys. Ya, Prabowo didukung Anies itu mau perubahan. Anies itu didukung Prabowo juga mau perubahan. Nah, perubahan itu berhasil Anies adakan di Jakarta. Nah, Anies mau luaskan ke nasional. Dan itu dulu adalah Prabowo dulu. Belum dia berubah gitu. Jadi justru kita pertanyakan konsistensi Prabowo. Ini Prabowo tuh selain nggak punya etika, dipertanyakan etikanya, nggak punya etika, juga dia tuh dipertanyakan konsistensinya. Kok bisa berubah? Pak Anies itu dia konsisten. Jadi kata konsisten dan etika tuh melekat pada Pak Anies. Dia tidak banyak tentang pribadi. Dia tanya perasaan Bapak. Dia mau tanya apa namanya tentang etika Prabowo nih gitu. Etika ya. Etika. Bagaimana seorang itu menganggap etika itu penting apa tidak? Publik harus tahu bagaimana Prabowo mengenai etika. Dan terbukti Prabowo mengenai etika secara rendah. Dengan mengatakan bahwa etik dasmu gitu. Berarti dia tuh menempatkan etika tuh jauh di bawah sekali. Ya kan? Jadi jabatan nomor 1. Sampai demi itu dia mau menyandra Anies. Kamu kan dulu saya bantu di gubernur. Sekarang tahu diri dong gitu kan. Saya menjadi presiden kan Pak Anies udah kasih kesempatan Pak Prabowo Capres 2019. Masa mau disandra terus gitu ya kan? Terus 2019 itu Pak Anies punya kesempatan loh jadi Capres. Dia ditawarkan banyak partai, tapi dia nolak. Karena dia punya amanah di Jakarta dan dia punya janji ke Prabowo untuk Prabowo itu Capres. Dia masih ada di Jakarta. Ya sudah. Ketika itu kelar, ya sudah, dia manusia bebas gitu. Jadi Ruslan ini tadi nampak sekali ya, memang politik dari 02 nih politik sandera. Dikasih dulu gula-gula, lalu dikatakan bahwa nggak boleh, nggak bisa gitu, ya kan? Anda nggak boleh menyandera orang. Orang tuh makanya saya katakan inilah cikal bakal otoritarianisme itu di sini, ya. Jadi menyandera orang dengan ini, kecuali kalau gini, bahkan menyandera dalam hal contoh gini ya. Misalnya kita tahu dia korupsi. Cuman kita demi menjegal dia jadi cawapres atau apapun itu, atau jadi menteri apapun itu ya, atau mau kampanye, kita katakan pada dia bahwa saya tahu loh kamu korupsi, jangan macam-macam, nggak boleh kamu tuh jadi capres, jadi cawapres, jadi gubernur apapun itu, pokoknya saya bongkar. Nah itu dia nggak boleh guys, sandera begitu. Harusnya kan dia bongkar. Ketika dia dapat info, dia tahu ini orang korupsi, langsung aja bongkar. Nggak masih harus dijadikan sandera. Itu aja nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jelas-jelas orang ini adalah koruptor. Itu nggak boleh. Apalagi ini, ya. Mungkin orang jasa di masa lalu, itu nggak boleh. Dulu kan Prabowo itu kan mendukung Anies karena satu ide, yaitu perubahan gitu. Jadi siapa yang meninggalkan ide itu? Bukan Pak Anies. Prabowo meninggalkan ide itu. Dia malah gabung ke istana. Jadi siapa yang nggak punya etika? Orang punya etika itu adalah dia punya konsistensi. Kalau dia punya prinsip, dia akan teruskan itu. Nggak seperti Prabowo yang nggak punya prinsip. Jadi nggak punya prinsip, ya nggak punya etika. Bisa plan gitu. Pagi ngomong A, sore berubah lagi. Itu kan nggak punya etika namanya, guys. Ya. Jadi saya katakan ya, jadi kalau soal adu etika, Anies tuh menang banyak. Coba, dia diserang Prabowo, balik dia tidak emosi. Ada yang mengatakan bahwa di kubu 02 bahwa Anies tuh ketika ditanya counter balik ke Prabowo, dia tuh lihat seperti gesturnya tuh seperti terkejut. Itu bukan emosi. Justru orang itu emosi itulah ketika dia
merespon itu, misalnya dia nih, misal gini, ada orang hina saya atau nyerang saya tuh marah sebenarnya, tapi saya kontrol emosi saya. Nah, yang penting adalah mengontrol emosi itu, bukan pada awalnya, bukan, tapi ketika dia emosi, lalu dia bisa kontrol, redam emosinya. Nah, itu berarti dia bisa kontrol emosi. Tapi kalau orang yang diserang, ya, bukan pribadi ya, Prabowo itu diserang bukan pribadi, tapi idenya, ya, pandangannya tentang etika itu bagaimana, gitu kan. Setelah diputuskan di MK itu bagaimana pandangan etika. Dia katakan bahwa etik dasmu kan, ini berarti nggak punya etika, guys. Jelas sekali. Dia merupakan etika di bawah. Jadi intinya adalah kalau ngomong etika itu Anies menang jauh. Dia punya prinsip, dia punya konsistensi, dan dia buktikan itu di Jakarta dan sampai sekarang itu. Prabowo itu justru membuktikan sebaliknya, dia nggak punya prinsip, nggak punya konsistensi, dan tidak punya etika. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.